kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini kita berkumpul, kita akan bersama bersatu hati, kita akan memperingati pengorbanan Sang Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya, kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan.
Haleluya Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara semua ini bangkit diri, kita akan naikkan pujian ini. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebab karena salibmu kami beroleh kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu menyelamatkan kami. Mari sembah Tuhan saat ini. Kita akan bersama bersatu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Sebab karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh hidup baru. Sebab karena salib-Mu, segala belenggu dosa dipatahkan. Oh
Sebab dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Menyelamatkan kami Tuhan dari segala kutuk dan belenggu dosa Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini hamba-hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat yang Tuhan kasihi datang kepada Tuhan di hari kematian-Mu di atas kayu salib yang diperingati sebagai hari Jumat Agung, di mana Engkau sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kami ya Allahku. Oleh sebab itu kami melihat kasih-Mu mengalir dan mengalir di saat sore ini. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami ingin beribadah, memuji dan menyembah, memperingati hari kematian-Mu ya Allahku. Oleh sebab itu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah Jumat Agung ini, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan yang Maha Kudus. Roh Allah, Roh Kudus akan bekerja, akan mengurapi dan memberikan urapan baru. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan pada sore hari ini, kirim semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang belum nampak hadir saat ini. Demikian pula, jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, yang akan menghalang-halangi pelayanan kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah akan nyata, Roh Kudus akan bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, dipersilakan duduk kembali. Masih dalam sikap yang memuji Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita. Sebab hanya Dialah anak domba Allah yang kudus, yang tidak cacat sedetik pun Tuhan. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan dengan iman saudara. Haleluya. Sebab Engkau yang berkuasa. Haleluya. Haleluya.
Bapa yang kudus, kami sambung namamu. Sebab tidak ada nama lain Tuhan di dunia ini yang kami sembah Tuhan. Sebab hanya-Mu saja namamu yang kudus Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kudus, kudus. Nyanyikan dengan iman saudara. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Kami Tuhan yang menebus hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan sungguh memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur.
katakan dengan sepenuh hati. Katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari dengan senang hati katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari kita akan ulangi pujian ini. Kita akan naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Amin. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdian hidup kami, Tuhan, seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Katakan, sungguh besar. Saudara semuanya bagi berdiri. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekarang juru selamatku, Dalam janji-Mu Tuhan, janjimu, kebenaranku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Memang benar Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia, pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan, dapat membangkitkan iman kami Tuhan, untuk selalu tetap teguh, bersandar kepada Engkau Tuhan. Sebab selamanya Tuhan, hanya Engkau yang kami percayai, bahwa Engkaulah penebus kami yang sejati Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang selalu setia menemani setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, sungguh mulia pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, Curahkan darah-Mu, kan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Berikan harapan di dalam kesesakan. di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan kau berikan harapan. Kau Di dalam kesesakan, dalam kesesakan, agunglah perbuatan-Mu. Haleluya Yesus. perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan
bersyukur Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, kami telah dibebaskan Tuhan. Sungguh mulia pengorbanan-Mu Tuhan. Kau curahkan darah-Mu Tuhan untuk membebaskan kami. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan hidup kami Tuhan. Dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu kutuk, dari segala belenggu penyakit Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, apabila kami dapat memperingati Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kesempatan yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Tuhan, hadirat-Mu yang telah Kau curahkan buat kami Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya Tuhan saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Kau akan urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat dimeteraikan oleh kuasa firman-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, buat kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, kiranya Kau akan urapi kami, biarlah firman tersebut dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan dapat menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh bersyukur Tuhan, dan apabila Tuhan di tempat ini ada kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu yang saat ini berkuasa Tuhan atas ruangan tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap Tuhan. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya melihat hari ini kita memperingati hari Jumat Agung ya. Sejarah manusia dimulai sejarah agung. Kalau Yesus tidak mati salib, gak ada artinya saudara ke gereja. Gak ada artinya sama sekali. Kalau Yesus tidak mati di salib, apa yang saudara lakukan sia-sia belaka. Saudara datang ke gereja, saudara berdoa. Karena di salib itulah Yesus menebus dosa saudara, dosa dunia. Siapa yang percaya kepada Dia, Dia akan dihapuskan dosanya dan dibenarkan. Ada satu film, saudara bisa melihat tentang penyaliban Tuhan. Monggo Mas Yosua. Ya, tunggu sebentar. Nah. Ini penyaliban ketika Tuhan mau ke tempat penyaliban, yaitu di Gunung Golgota. Ini penjahat yang disalib bersama Yesus.
Yesus rela mati di salib, saudara, untuk saudara dan saya. Ini film ini diambil dari kitab Lukas, saudara. Ya, saudara, itulah itu film tentang Tuhan Yesus disalib ya. Nanti saya bilang kalau seandainya Yesus tidak disalib,
saudara tidak ada artinya ke gereja. Saudara tidak ada artinya saudara berdoa. Saudara tiap minggu datang ke gereja, tidak ada artinya. Tapi karena Yesus disalib, ini jadi berarti. Ini hari yang bersejarah. Karena apa? Dosa-dosa manusia dihapus di sana. Dosa-dosa manusia telah dihapuskan oleh Tuhan dan ditebus oleh darahnya yang kudus. Saudara, pada hari Jumat Agung ini saya sampaikan kepada jemaat GP Alfa Omega Wonojoyo, selamat hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan di Gunung Joljuta. Kiranya momentum salib ini, saudara, kita semakin sadar akan diri kita. Kalau Yesus tidak mati untuk saya, apa jadinya saudara dengan kita? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dari zamannya Adam sampai Tuhan Yesus, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Tapi karena dosa ditebus oleh darahnya Yesus, dosa ditebus oleh salib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pada hari ini kalau saudara di Indonesia ini mulai hari-hari besar yang dilakukan oleh orang Kristen selalu dipantau oleh aparat negara. Kemarin Bapak Aris dari Polsek, Pak gimana? Oh enggak ada acara apa-apa. Saya bilang enggak ada acara apa-apa, cuman ibadah biasa, ibadah hari Jumat Agung ini aja Pak gitu. Jadi saya sampaikan kepada kepolisian seperti itu. Minggu juga biasa hari, iya enggak apa-apa, anak kecil lucu ya. Jadi hari Paskah itu juga nanti hari Minggu, saudara, juga biasa. Nah, pada hari Jumat Agung banyak orang masuk ke gereja dengan baju hitam. Ini yang hitam mana? WL Singernya yang hitam-hitam ya. Terus saudaraku, dan muka yang sedikit berkerut dari biasanya. Bahkan seberapa gereja sangat mensakralkan Jumat Agung. Mereka masuk ke gereja dengan berlutut sebagai tanda penghormatan mereka akan kematian Yesus Kristus. Tetapi yang terpenting sebenarnya dalam kehidupan Kristiani adalah makna kuasa salib Kristus yang harus dimiliki, dihayati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau kita melihat salib, saudara, salib berarti dosa saya ditebus di sana. Saya melihat salib bahwa dosa saya dihilangkan oleh Tuhan. Saudara, seandainya manusia tetap dalam perjanjian lama, berapa keuangan saudara, berapa kekayaan saudara untuk menebus setiap dosa yang saudara lakukan. Tapi puji Tuhan, karena pengorbanan Kristus di kayu salib itulah, maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini syukur kepada Allah. Seperti ada yang tertulis di dalam Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan tentang salib ini bagi mereka yang tidak percaya, yang menganggapnya, oh Tuhan kok disalib, Tuhan kok mati, bagi mereka adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita adalah merupakan apa? Kekuatan Allah yang dasar dalam diri kita. Karena hanya melalui salib itulah kita diselamatkan, saudara. Tidak ada cara yang lain. Tidak dengan cara uang banyak, saudara kaya, saudara bisa menebus seperti yang ada dalam dunia. Tidak bisa. Saudara kaya
namun tidak percaya kepada Tuhan, pasti akan dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu, dalam ayat dikatakan dalam 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi mereka yang akan binasa, ini menganggap bahwa salib itu adalah sesuatu yang menjadi kebodohan bagi mereka. Mereka tidak terima dengan keberadaan itu. Saudara, banyak hal yang saya baca, yang saya lihat, ternyata orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak semuanya percaya kepada Yesus. Belum semuanya percaya kepada Yesus. Tapi Alkitab katakan suatu kali saat bangsa pilihan Allah ini akan diselamatkan, saudara, akan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, sejak dahulu sudah ada kelompok yang bagi mereka itu pemberitaan salib itu satu kebodohan. Mereka beranggapan bahwa pemberitaan salib hanyalah bagi kisah agama orang yang melarat dan bagi orang-orang yang sudah mendekati ajalnya. Namun Rasul Paulus berkata bahwa bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Keselamatan diterima bukan waktu dibaptis, ya. Kali ini tidak ada baptisan pada Jumat Agung karena saya lihat tidak ada yang datang, saudara. Keselamatan diterima bukan waktu kita dibaptis, semasa bayi, atau mereka memakai kalung atau anting salib, atau karena orang tua Kristen. Tidak. Orang yang pakai salib belum tentu dia menerima Yesus, ya. Perhatikan, sekarang banyak itu penyanyi-penyanyi rock and roll itu dunia juga memakai salib. Tapi apakah mereka percaya kepada salib? Percaya kepada Yesus? Belum tentu, saudara. Keselamatan datang serta-merta waktu kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Kematian Yesus menghasilkan kita dibenarkan mendapat keselamatan yang pasti oleh penyaliban Yesus Kristus, memperoleh anugerah keselamatan kita. Umat manusia yang percaya diperdamaikan dengan Allah. Karena itu patut kita bersyukur untuk korban tersebut. Jadi fungsinya itu luar biasa. Seandainya Yesus nggak mati, saudara nggak bisa diperdamaikan oleh Allah sampai sekarang. Maka itu melalui peringatan Jumat Agung ini, saudara, kita mengenang kembali bagaimana Yesus mati. Itu tadi yang saya tampilkan itu hanya foto, itu hanya film. Mungkin realisasinya itu sangat berat, tidak seperti itu. Ada film Yesus, ya, lebih mengerikan lagi. Tapi itu sebuah film, itu gambaran. Ini loh, Yesus itu mati disalib. Disalib seperti ini. Kalau menurut manusia, wah ini ngeri. Itu padahal waktu 2000 tahun yang lalu, itu lebih ngeri lagi, saudara. Wajahnya Tuhan itu, mahkota duri tancapkan itu, saudara, sungguh-sungguh membuat orang ndak bisa terima hal itu karena keganasan daripada manusia itu, sehingga Yesus mati disalib. Kalau kita melihat sekarang ini, di mana-mana orang Kristen suka pakai salib. Di gereja pakai salib, di rumah harus ada salib, di leher harus ada salib, di selipan Alkitab, saudara, ada salib. Bahkan yang ada di kuburan. Kalau saudara melihat sekarang ini, orang Kristen yang mati di kuburan mesti pakai salib. Gak ada yang lain, gak ada tandanya, pakai salib. Saudara, maksudnya adalah untuk menerangkan bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menyelamatkan manusia itu. Konon ceritanya simbol salib ini pertama kali dipakai oleh
Kaisar Konstantinus Agung, Kaisar Roma. Jadi pernah salib ini digunakan oleh Konstantinus Agung. Ini seorang kaisar dari Romawi yang pertama menjadi Kristen. Jadi pernah terjadi ada seorang Kristen, orang yang percaya bahwa kepada Yesus itu kaisar, yang sangat berpengaruh sekali dengan keadaan negara Roma yang ditulis dalam Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah suatu kali ketika ia sedang menghadapi peperangan melawan Maxentius, ia mendapat sebuah penglihatan dari langit. Ada sebuah salib yang terbuat dari cahaya yang gemerlapan di atas matahari. Saudara, dan pada salib itu sendiri tidak mempunyai arti apa-apa. Ketika melihat salib yang ada di gereja, di rumah, atau dimanapun, kita ingat terima Yesus telah mati di salib untuk menjadi korban penghapusan dan pengampunan. Jadi salib ini, kalau saudara pakai kalung salib ya, enggak tahu kalung saudara modelnya kayak apa. Orang pakai kalung salib, Giwang pakai salib, apalagi ali-ali pakai salib. Hanya tidak ada kaki salib, enggak ada. Tapi saudara lihat, ini menjadi merupakan apa ya, bagi orang Kristen salib itu sudah menjadi hal yang sangat penting, saudara. Ada lagi di film-film Dracula itu mati karena salib, saudara. Saya lihat ada orang, enggak tahu ini sutradaranya siapa, dia menancapkan salib, Draculanya mati. Itu film ya, itu film. Nah, salib kita melihat, saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 mengatakan demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi bagi orang Yahudi itu tidak percaya sama Yesus, tidak percaya sama sekali. Ya, Yesus, orang Yahudi sekarang itu masih menanti Mesias itu datang. Jadi orang Yahudi ini masih menunggu. Saya catat hanya berapa persentase orang Yahudi itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya penginjil terbesar dunia, yaitu Maurice Roux. Itu orang Yahudi. Saudara, sebab orang yang menerima Yesus itu, dia katakan, Pak, aku percaya Yesus, langsung muntah. Orang Yahudi muntah. Karena apa? Biarlah darahnya tertanggung atas kami pada waktu di penyaliban itu. Itulah yang menyebabkan sampai sekarang ini orang Israel masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada tempat ibadah yang dikatakan dia melakukan ibadah itu adalah perjanjian lama, yaitu sinagog. Sinagog itu bukan orang Kristen ya, bukan orang Kristen. Ya diartikan oleh orang dunia, wah Israel itu Kristen. Belum. Sehingga baru saja terjadi di negara kita. Baru apa itu? Dari Israel itu kesebelasan mau datang ke Indonesia, ditolak, saudara. 2 kepala negara, Bali dan Jawa Tengah, tolak. Ya enggak tahu, apalagi kalau dia akan menyalonkan. Saya bukan politik ini ya, ternyata nilainya sudah turun jauh. Penggemar sepak bola di Indonesia itu 70% dari 230 juta. Besar, saudara. Seluruh Indonesia
Nah, kalau 70% itu sudah angka lebih besar dari partai-partai yang lain. Ya, saya tidak ngomong apa-apa. Kembali ke ayat ini. Jadi orang Yahudi menganggap, saudaraku yang terkasih, bahwa batu sandungan, karena di dalam kitab Taurat tertulis orang yang mati digantung di kutuk Allah. Jadi orang Yahudi sampai sekarang menganggap itu adalah orang yang terkutuk. Dalam Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi pandangan orang Yahudi, orang Israel ini terhadap salib ini, jadi orang yang tersalib itu terkutuk, saudara. Tapi bagi mereka yang percaya, orang yang mati di kayu salib itu menggantikan dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Karena dosa-dosa manusia, dosa walaupun merah seperti kemisi akan putih seperti bulu domba. Itu kata firman Tuhan. Jadi salib itulah yang menjadi sejarah bagi manusia. Yesus mati di salib. Salib adalah suatu yang mengerikan bagi mereka. Hanya orang sangat berdosa yang mati di salib. Tidak mungkin juru selamat mati salib. Sampai sekarang anggapan juru selamat tidak mungkin mati di salib masih dipegang oleh banyak orang sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang berpegang pada salib adalah orang yang terkutuk, belum percaya kepada Yesus. Mereka menolak dia, Mesias itu harusnya datang dengan segala kekuatannya, bukan seperti Yesus yang mati, saudara. Tetapi Alkitab bahwa dosa manusia, saudara, diselesaikan melalui salib, pengorbanan Yesus kayu salib. Salib adalah satu kebodohan. Orang Yunani pada zaman rasul-rasul menganggap berita tentang salib adalah suatu kebodohan karena salib sukar dipahami. Orang Yunani suka dengan pengetahuan yang tidak masuk akal atau logis. Tuhan yang mati dibunuh untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit adalah yang tidak dapat mengerti. Jadi berita tentang salib ini tidak banyak orang yang percaya. Tuh, Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, saudara. Jadi kalau bicara kepada orang yang sudah seperti itu, wah nggak bisa, saudara. Apalagi kalau Tuhan kok beranak, bisa bilang siapa Tuhan beranak, saudara. Kamu saja yang bilang beranak itu. Kami tidak ngomong kalau Allah itu beranak. Saudara, berita tentang salib bagi mereka tidak percaya. Mereka anggap Yesus itu orang yang terkutuk. Dalam perjanjian lama, di dalam kitab tadi apa? Kitab Ulangan pasal 21 ayat 23 itu sesuatu hal yang terkutuk. Jadi mereka tidak mau percaya. Nah, lalu bagaimana kita seharusnya memandang salib itu? Nah, bagi saudara, memandang salib itu apa? Kalau dikatakan dalam 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan mereka yang akan binasa. Saudara perhatikan, mereka yang akan ditentukan binasa, itu salib sebagai pengorbanan Kristus itu hal yang kebodohan. Yang tidak percaya dengan Yesus Kristus suatu yang kebodohan. Saudara, banyak terjadi Yesus menyatakan diri kepada orang-orang yang penting dalam hidup mereka. Dan banyak orang-orang Kristen, saudara, di Indonesia ini, saudara, walaupun dia tidak menampakkan diri di gunung-gunung, di dataran-dataran rendah, dia percaya dengan namanya Yesus.
suku Tengger, saudara, ini sulit ditembus. Tapi sana Injil sudah masuk. Suku Baduy, sana sulit ditembus oleh Injil, sana sudah masuk. Yang percaya kepada pengorbanan Kaisar itu. Allah menyatakan kuasanya yang menyelamatkan melalui salib Kristus. Yesus mati menghapus isi dunia. Jadi Yesus mati itu sekali untuk selamanya, bukan untuk setiap korban. Kalau saudara baca kitab ulangan ya, bilangan ulangan, ada peraturan-peraturan orang yang berdosa itu. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, duit saudara ndak ada itu. Uang saudara tidak ada, karena setiap kesalahan harus ada korban bakaran. Minimal itu burung merpati. Roda suge domba, suge lembu. Itu harus saudara diserahkan kepada imam. Kalau kita ini hidup dalam perjanjian lama. Tapi puji Tuhan, setelah Yesus disalib itu, saudara tidak lagi hidup dalam perjanjian lama atau di Taurat itu. Saudara hidup dalam anugerah. Tuhan pernah berkata, sekali untuk selama-lamanya. Korban sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya, disucikan hatinya. Ia yang benar telah dijadikan dosa buat kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Dia. Jadi Yesus lakukan itu siapa? Manusia dan tidak bisa lagi untuk menebus dosanya itu, karena manusia penuh dengan dosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara, dalam Korintus katakan, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi puji Tuhan, saudara, di dalam Tuhan itu dibenarkan oleh Tuhan, asal kita sesuai dengan firman. Di sana ada pedoman, di sana ada tuntunan. Manusia itu gampang salah. Memang tempatnya orang salah, banyaknya hilap. Kalau orang hilap, orang salah, tidak dibimbing oleh kebenaran Alkitab, apa jadinya, saudara-saudara? Yang dibimbing saja kadang salah, yang dipenuhi dengan kebenaran kadang-kadang tidak benar, saudara. Apalagi yang tidak dibimbing. Jadi kalau ada orang Kristen, ya mereka menganggap sudah KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah bersekutu, tidak bisa berkumpul dengan jemaat. Ini orang Kristen model opo, saudara? Sedangkan mereka saudara kita, sama saudara dari Ismail, saudara. Mereka melakukan 5 waktu, itu taat, saudara. Dari apa itu saya tidak tahu ya, 5 waktu pokoknya. Taat mereka. Ponan-ponan saya kalau di jalanan gitu, om leren dulu, lu ngopo, saya sembahyang di sini om, ya. Kalau saya pergi ke sana, mereka bisa melakukan seperti itu. Loh, kita sebagai orang yang ditebus oleh darahnya, kok enggak bisa? Kok enggak bisa itu loh. Jadi apakah sudah terlalu bebas ya tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita melakukan untuk menyembah kepada Allah itu lek ono waktu aku ibadah, lek ono waktu aku memuji Tuhan, lek ono waktu aku bisa memuliakan nama Tuhan, lek enggak ono waktu ya nanti no pray. Saudara, ini sesuatu yang salah. Ibadah ini harus rutinitas, kewajiban kita, saudaraku yang saya kasih. Nah, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara belum lahir, iblis sudah lahir. Sebelum manusia dijadikan, iblis sudah ada. Namanya siapa? Lucifer. Lucifer ini karena dia memberontak terhadap Allah, dia sombong terhadap Allah.
aku hendak. Jadi kita melihat contoh yang nyata. Orang yang sombongi bapaknya siapa? Bukan bapak yang kudus ya, tapi bapaknya iblis. Karena apa? Iblis sudah diciptakan dengan keberadaan itu. Nah, lalu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang tadi kebodohan, sekarang salib adalah sesuatu yang hikmat Allah, katakan ayat ini. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Allah menyatakan hikmatnya yang luar biasa melalui salib. Manusia dengan hikmatnya tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kepandaian, ilmu pengetahuan, saudara apa lagi? Filsafat agama manusia tidak membebaskan manusia dari dosa. Agama itu tidak bisa membebaskan dari dosa. Jangan bangga dengan kekristenan saudara. Wah, aku Kristen. Opo Kristen? Yang membebaskan adalah orang yang percaya kepada salib Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ada orang sok ya, saya lihat sok. Kristenku apik, aku melayani. Aku yo ngepel gereja. Aku yo memberi persembahan kepada gereja. Saudara, tapi kalau hatinya tidak percaya kepada Yesus, tidak ada artinya. Nol. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang dalam gereja itu semua sudah dalam hatinya itu ada Yesus, percaya kepada Yesus? Nah, ini yang pertanyaan. Kan ada firman Tuhan, ada seorang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Aku sudah membantu gereja, aku sudah melayani, aku sudah berdoa untuk orang sakit, aku banyak melakukan mujizat, aku banyak menyembuhkan orang dosa. Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Kamu siapa? Nah, saudara, bisa semua itu untuk kepopuleran ya, supaya terkenal. Saya katakan Kristus adalah juru selamat manusia sampai detik ini. Jangan ada yang menggoyah iman saudara dari Yesus. Yesus ditukar ambek apa? Ambek duit. Yesus ditukar ambek gawean. Apa neh? Yesus ditukar karo wong wedok, wong lanang. Saudara, ini apa artinya? Orang yang tidak percaya dengan salib, saudara, kebodohan. Dan orang itu akan dibinasakan. Di hari Jumat Agung ini, saudara, kita ingat kembali ya, bahwa ada hal yang perlu kita kenang kembali. Oh iya, Yesus mati seperti di film tadi ya. Itu tidak seberapa, ada yang lebih ngeri lagi. Kalau saudara mau tonton, saya akan tampilkan. Saudara, lalu apa? Momentum Jumat Agung ini, dia sudah mati untuk kita. Saudara, belum saya tampilkan itu Yesus di Pilatus ya, pada waktu disesah. Disesah itu dipukul dengan pecut, ujungnya itu apa? Ada pakunya, ada pecut, das, selama 40 pecutan. Jadi mengapa punggung Yesus seterusnya itu tidak dilihatkan? Karena sudah hancur. Itu untuk siapa? Itu untuk saudara dan saya. Nah, supaya saudara bisa diselamatkan dan tidak dimurkai oleh Allah. Puji Tuhan, sehingga saudara leluasa puji Tuhan. Tapi yo jangan sok ya, ketika saudara ada masalah, saudara lari tinggalkan Tuhan. Saudara mungkin tidak percaya lagi sama Tuhan. Lek saya percaya masih mendingan, lek enggak percaya ngilang. Saudara, sebenarnya saudara,
Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah pengikut Kristus yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu orang yang boleh bermegah, Kristen boleh bermegah. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita ya, kita ngecek, oh iya, pengirian kepada Tuhan saya seperti apa. Ini tidak bisa orang lain menilai saudara, itu tidak bisa. Orang lain Pak Pendeta nggak bisa nilai saudara. Tapi yang bisa menilai itu hati saudara, hati saya. Sampai di mana saya percaya kepada Kristus, sampai di mana saya mengakui salib Kristus, menghargai salib Kristus itu. Saudaraku yang saya kasih, di momentum Jumat Agung ini, marilah kita bersama-sama. Saya diselamatkan karena Yesus sudah menebus saya. Saya diselamatkan, Yesus mati di salib. Salib sesuatu yang luar biasa, bukan hanya sebagai hiasan, tapi itu menancap di dalam hati saya. Tuhan memberkati saudara malam ini, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Nanti. Saya minta Mas Rudi siapkan pengakuan percaya. Kita akan baca bergantian. Main musik WL maju ke depan. Nah, saya akan baca ayat pasal 1 ya, ayat 1. Saudara yang genap dengan bersama-sama di LED sudah ada. Pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia kanan Roh, dan karunia jabatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara yang belum mendapat perjamuan kudus, ambil di depan ada. Kita akan berdoa dulu, mari. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya firman menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya perjamuan suci boleh menjadi berkat bagi kami. Kuduskan hati dan jiwa kami, seluruh hidup kami, supaya kami layak
untuk menerima perjamuan kudus sebagai berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan mulai perjalanan di sini. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan salibnya, kurnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya. Saya undang semuanya bagi berdiri. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu. Karena kita semua mendapat bagian roti yang satu ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Tangan kiri taruh di dada. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya itu cawan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita akan minum. Tubuh dan darahnya sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ada kekuatan baru dari Allah untuk saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari dalam sebulan ini. Ada kekuatan baru dalam menghadapi masalah ketika saudara diberhadapkan dengan semua itu, pergumulan. Kalau ada di antaramu, yakinlah, di antaramu yang sakit, yakinlah, melalui darahnya
sakit saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan menghibur saudara. Bagi saudara yang susah, yang punya pergumulan, hingga saudara pulang dengan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara duduk. Untuk minggu ibadah jam 7, saya persilakan saudara datang untuk mengikuti ibadah Paskah. Selanjutnya kami serahkan kepada BL yang akan melanjutkan. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak dan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan.
Puji Tuhan, pujian yang luar biasa dipersembahkan Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saat ini kita akan akhiri ibadah Jumat Agung. Saya undang semuanya bangkit diri. Kita akan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab hanya bagimu segala pujian, segala hormat kemuliaan. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, selamanya. Tuhan terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Biar kami semakin mengerti bahwa kami menjadi orang yang dibebaskan dari dosa. Kami bersyukur Tuhan, bahasanya kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi, tibakan ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Terimalah yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh keluargamu. Tuhan akan melakukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Tuhan akan berikan kasih karunia. Dan biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu, ibadah Paskah. Haleluya. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah pengangkatku, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah pengangkatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
ada di dalamku, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku Tuhan, Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya Tuhan, Allah kenyanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to me, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me,